Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi guys di channel Susilawati Banin. Kali ini aku akan membahas seputar dunia usaha dan grand opening ayam bersih berkah. Jangan lupa di subscribe ya guys dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama aku mau cerita dulu ya guys, kenapa jualan ayam bersih berkah. Jadi ayam bersih berkah atau ABB adalah sebuah franchise atau waralaba makanan yang menu utamanya adalah ayam. Alasan yang pertama yaitu kesan pertama aku nyobain ABB waktu latsar di Jakarta, aku langsung suka sama rasanya yang enak dan terutama sama sambal taichan serta teh Thailandnya. Walaupun di situ ada pilihan sambal taichan sama sambal pedas manis, aku tuh tetap selalu order sama sambal taichannya aja, saking senengnya. Nah kebetulan pas aku balik ke tempat kerjaku di Subang, itu ternyata nggak ada yang jual ayam bersih berkah. Jadi nggak ada yang bisa ngobatin kangen aku sama ABB. So aku mulai cari-cari lewat IG, FB, WA sampai emailnya, semuanya aku coba hubungin. Dari bulan April 2019 aku cari tahu gimana caranya buat daftar untuk buka ABB. Sampai aku tuh nggak direspon sama sekali. Kemudian pada akhirnya tanggal 13 November 2019 aku direspon via WA sama Kak Ahmad Fauzi dari ABB. Alasan yang kedua adalah karena aku ingin belajar jualan. Gimana sih caranya jualan itu? Apakah susah atau enggak gitu? Because life is about learning, dan melalui jualan ini pastinya banyak sekali ilmu-ilmu atau pengalaman baru yang tidak semuanya bisa kita dapatkan di bangku sekolah, dan tentunya semua itu akan bermuara agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang bisa bermanfaat bagi sesama. Alasan yang terakhir yaitu karena aku ingin memiliki passive income. Passive income atau pendapatan pasif adalah penghasilan yang dapat kita peroleh tanpa kita harus bekerja. Tentunya itu tidak semudah yang kita hayalkan, apalagi aku mulai dari nol sehingga perlu belajar banyak hal-hal yang baru dan persiapannya segala macam, harus lebih kerja keras lagi. Tapi kalau kita nggak coba, mana kita tahu kedepannya seperti apa. Baik, aku akan berbicara mengenai kaya versus mapan. Dalam buku Lira Puspa yang berjudul Income Pentagon, disebutkan bahwa kata kaya lekat dengan konotasi jumlah harta. Kekayaan berhubungan dengan angka-angka yang bisa dibandingkan, sedangkan kemapanan berhubungan dengan rasa syukur, kepuasan hidup seseorang, dan standar kepuasan orang itu berbeda-beda tentunya. Mapan yang dimaksud adalah dengan harta yang kita punya, kita memiliki kuasa penuh untuk memanfaatkannya. Fokus pada kekayaan membuat kita tidak akan pernah cukup, sedangkan fokus pada kemapanan membuat kita terdorong bermental abundance atau berkelimpahan. Sebagai contoh, orang yang berpendapatan 5 juta boleh jadi lebih mapan dibandingkan dengan orang yang berpendapatan 500 juta per bulan. Bisa saja orang yang terlihat kaya, hutangnya berlimpah, hatinya gelisah dan pelit setengah mati. Lalu buat apa kelebihan harta yang Anda punya? Itukah tujuan pencapaian hidup Anda? Nah, selanjutnya dalam buku Lira Puspa maksud saya. Dalam buku Lira Puspa, kemampuan finansial adalah hak setiap orang yang bisa diraih siapa saja, berapapun tingkat pendapatannya. Jika bicara kaya, hanya akan terkait pada angka-angka kepemilikan harta, sedangkan mapan berbicara tentang kedaulatan finansial, yaitu yang memungkinkan Anda untuk mampu memaksimalkan seluruh potensi diri untuk memberikan manfaat terbesar dalam hidup. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, carilah kemapanan, bukan kekayaan. Selanjutnya, menurut Lira Puspa disebutkan terdapat 4 tangga kemapanan finansial, yaitu yang pertama tangga rawan,
yang kedua tangga aman, yang ketiga tangga nyaman, dan yang terakhir tangga mapan. Tangga rawan yaitu semua kebutuhan dasar dipenuhi dengan pendapatan aktif. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Adapun teori mengenai kebutuhan dasar manusia yang sangat populer yaitu hierarki kebutuhan Maslow yang diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Abraham Maslow, seorang teoretikus dan psikolog. 5 macam kebutuhan dalam hierarki kebutuhan Maslow dari yang paling bawah yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan dasar rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan paling dasar dari setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan lain sebagainya, atau bisa disebut kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan pendapatan aktif adalah pendapatan atau penghasilan rutin bulanan yang diperoleh seseorang atas hasil pekerjaan yang dijalankan setiap harinya. Contohnya gaji, tunjangan, bonus, dan sejenisnya. Jika kita masih berada di tangga rawan, berapapun tingkat pendapatan kita saat ini, maka inilah saatnya kita menyiapkan diri menuju ke tangga aman. Kenapa? Karena ketika pendapatan aktif kita masih relatif besar dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan kita, maka otak insting kita akan merasa aman. Kita pikir semua akan baik-baik saja, tetapi bayangkan jika suatu saat kita sakit parah sehingga tidak bisa bekerja lagi atau terkena PHK mendadak akibat krisis ekonomi atau wabah COVID-19 misalnya. Atau bila sebentar lagi memasuki usia pensiun, apa yang kira-kira terjadi? Ya, kita akan merasa panik karena tidak siap. Akibatnya, orang-orang yang kena PHK akan merasa terbuang dan diperlakukan tidak adil. Riset dalam buku Lira Puspa dari berbagai lembaga keuangan menunjukkan bahwa 60-70% pensiunan merasa tidak bahagia. Bahkan sebuah lembaga pernah merilis bahwa pensiunan direksi bank rentan dengan penyakit jantung dan stroke akibat post-power syndrome dan menurun drastisnya gaya hidup. Semua kepanikan ini akibat otak insting kita merasa bahaya atau tidak aman. Jadi muncul marah akibat respon melawan dan muncul banyak penyakit stres tanpa tahu harus berbuat apa. Tentunya kita tidak ingin mengalami hal seperti ini, bukan? Tangga aman. Pada tangga aman ini, kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Di sini kita sudah memiliki pendapatan pasif. Pendapatan pasif dapat diperoleh dari sistem yang telah bekerja tanpa harus khawatir dalam menjalankan sistemnya, seperti bisnis, surat berharga, properti, royalti, dan lain sebagainya. Tentunya masing-masing orang memiliki perjuangan yang berbeda-beda jalannya untuk mencapai posisi ini. Yang jelas, apabila kita berusaha pasti ada jalan. Bila sudah keluar dari posisi rawan, silakan lanjutkan apa yang sudah kita jalankan untuk menapaki jenjang demi jenjang berikutnya. Namun bila ternyata kita masih di tahap rawan, maka inilah saatnya kita menyiapkan diri menuju tangga aman. Aman atau tidaknya finansial tergantung dari seberapa optimal kita memanfaatkan sumber pendapatan yang ada. Lira Puspa mengatakan bahwa keuangan bisa disebut aman jika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi lewat pendapatan pasif. Artinya, jika kita masih tergantung kepada pendapatan aktif atau active income, maka keuangan kita masih tergolong rawan. Namun, sebanyak apapun pendapatan yang kita miliki, harus tetap mengontrol pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Tangga nyaman. Rasa nyaman akan muncul di anak tangga ini disebabkan atas kepuasan dari kecukupan materi yang telah kita nikmati dan saat yang sama bersemangat karena masih ada peluang untuk menapaki tangga berikutnya. Otak reptil dan mamalia kita semakin santai sehingga logika dan kreativitas kita semakin terbuka untuk meraih peluang berikutnya. Kita dikatakan sudah mencapai jenjang nyaman apabila pendapatan pasif sudah memenuhi kebutuhan dasar dan investasi kita.
Jika kita masih punya pendapatan aktif dari karir, maka gaji dan keuntungan kita bisa digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Bayangkan betapa nikmatnya ketika biaya hidup dan investasi kita dapat dipenuhi tanpa harus bekerja membanting tulang. Maka dengan potensi yang kita miliki, karir dan bisnis kita akan didedikasikan untuk apa? Tentunya untuk bermanfaat bagi sesama, bukan? Tangga mapan. Inilah puncak tangga kemapanan finansial. Di tahap ini, kita sudah memiliki pendapatan pasif yang mampu membiayai seluruh kebutuhan dasar, investasi, dan gaya hidup, berapapun angka dan jumlahnya. Kita bisa mapan dengan pendapatan 10 juta rupiah, namun sebaliknya, bisa juga berada di tangga rawan dengan pendapatan 100 juta rupiah. Bila kita mudah merasa cukup, semakin cepat mencapai tangga mapan. Kuncinya adalah mental berkelimpahan. Ini bisa diraih jika kita rajin mensyukuri apa yang telah kita miliki, sehingga tidak mudah terpana oleh keinginan yang tiada habisnya. Semakin terkendali gaya hidup kita, semakin cepat kita mencapai tangga mapan. Maka, jika masih punya waktu, untuk apa sisa waktu kita? Jika telah mencapai tangga mapan, maka akan kita persembahkan untuk apa? Tentunya untuk kebaikan dan bermanfaat bagi sesama, bukan? Demikian mengenai pemetaan tangga finansial menurut Lira Puspa dalam bukunya Income Pentagon. Beliau menegaskan bahwa kita harus memetakan kondisi keuangan agar bisa menetapkan dan mengukur target keuangan di masa. Berikut adalah cara memulai usaha yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama adalah tentukan jenis usaha. Usaha sebaiknya disesuaikan dengan minat, hobi, atau passion kita. Karena tentunya jika kita senang melakukannya, maka kita tidak akan mudah menyerah. Bekerja yang berdasarkan hobi atau passion akan dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan senang hati, dan tentunya tidak memikirkan uang sebagai motivasi utama, sehingga dapat menghasilkan karya atau produk yang terbaik. Karena hobi, maka kita akan terus ingin memuaskan hobi kita tersebut, sehingga inovasi akan terus mengalir tanpa paksaan. Tentunya setiap usaha menghadapi banyak tantangan dan tekanan serta muncul persaingan yang ketat, bukan? Sehingga diperlukan kerja keras dan kegigihan untuk melewatinya. Jika kita melakukannya karena hobi atau passion, maka akan muncul kekuatan luar biasa dari dalam diri kita dan rasa pantang menyerah dalam menaklukkannya. Contohnya, bila kita senang makan, maka kita bisa menjadi food blogger atau bisa juga membuat restoran. Jika kita senang bongkar pasang atau benerin yang rusak-rusak, kita bisa juga membuka usaha bengkel misalnya. Yang kedua yaitu tentukan tujuan, visi, dan misi usaha. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Begitupun dengan usaha. Sedangkan visi diperlukan untuk mencapai tujuan suatu usaha atau perusahaan dalam waktu tertentu. Dan misi merupakan langkah-langkah konkret yang dijabarkan untuk mencapai visi usaha. Tujuan, visi, dan misi usaha perlu disusun dan dituliskan agar kita memiliki landasan atau pondasi untuk usaha kita. Tentunya visi dan misi harus direalisasikan dengan aksi ya guys. Jangan sampai visi dan misi sudah ratusan kilometer ke depan, tetapi aksi dan reaksi kita masih diam, tidur, rebahan. So, let's do it. Yang ketiga adalah persiapkan modal. Semakin besar usaha, maka semakin besar modal yang dibutuhkan. Sumber modal bisa diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dengan tabungan pribadi, menjual aset yang dimiliki, seperti perhiasan, kendaraan, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan menggadaikan aset bila kita terlalu sayang untuk menjualnya. Bisa juga kita mengajukan pinjaman kepada teman atau keluarga. Tentunya cara ini tidak serumit proses di bank, dan tentunya kita bebas dari bunga. Modal bisa juga kita peroleh dengan mencari partner bisnis yang lain. Cara ini dilakukan bila kita sudah memiliki sedikit modal, lalu dirasa belum efektif untuk memulai bisnis, maka kita bisa join dengan teman kita.
Tapi ada juga bisnis yang tidak memerlukan modal loh. Misalnya menjadi seorang reseller di online shop. Seperti aku, sampai sekarang aku masih menjadi reseller di berbagai agen besar tanpa modal. Cukup dengan sistem dropship. Tentu saja ini sangat enak dan menguntungkan karena kita tidak perlu khawatir terjadinya dead stock atau stok mati atau stok barang yang tidak laku dijual. Jadi kita tidak akan rugi, dan ini merupakan hobi karena bisa mengenal orang lain dari berbagai daerah dan tentunya dapat menambah pertemanan. Yang keempat adalah menentukan lokasi usaha. Cara memilih lokasi usaha yang strategis akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis yang akan dilaksanakan. Berikut 9 strategi memilih lokasi usaha menurut redaksi bisnis UKM. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Yang kedua, besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Yang ketiga, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Yang ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Yang kedelapan, tingkat keamanan yang mendukung. Dan yang kesembilan adalah perhatikan kebersihan lokasi usaha. Menambah pertemanan. Yang kelima, persiapan manajemen keuangan, SDM operasional. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan usaha agar lebih mudah. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, manajemen terdiri atas planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluation. Sebenarnya bukan hanya manajemen keuangan, SDM, dan operasional saja, tetapi seluruh aspek yang diberdayakan dalam sistem secara kesatuan atau berintegrasi yang disebut dengan manajemen mutu. Manajemen mutu sangat penting bagi eksistensi usaha kita ya guys. Kalau mutunya nggak jalan, maka bisa mati usaha kita. Yang keenam adalah mulai membuka usaha. Setelah kita mempelajari cara-cara di atas, hal-hal tersebut tidak akan terjadi jika kita tidak beraksi. So, berani mencoba itu nggak apa-apa. Seperti kata Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa karakteristik entrepreneur yang paling penting pertama adalah keberanian, bukan kepintaran. Sejalan dengan pernyataan tersebut, sahabat saya, Mas Irul, mengatakan bahwa berubah itu mengambil resiko, gak berubah itu memelihara resiko. Daripada memeliharanya seumur hidup, lebih baik kita berani mengambilnya. Karena seseorang yang tidak mau mengambil resiko apa-apa, maka dia tidak akan mengerjakan apa-apa, tidak akan menciptakan apa-apa, tidak akan memiliki apa-apa, tidak menjadi apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa, ketika kita memulai sesuatu pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan, kegagalan, bahkan penderitaan. Tetapi percayalah, penderitaan-penderitaan itu akan mendewasakan kita dan membuat kita lebih bersyukur akan hidup ini. Yang ketujuh adalah terus belajar mengikuti perubahan. Di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Jadi bila ingin usaha kita bertahan, bahkan berkembang, kita harus mau untuk belajar mengikuti perubahan. Because life is about learning and we can learn from everything, every time and everywhere. So perbanyaklah belajar. Perbanyaklah bergaul, berhubungan baik dengan orang lain dan membentuk jaringan karena banyak sekali manfaatnya. Kita bisa banyak belajar melalui pengalaman orang lain, dapat saling tolong-menolong dan memperbaiki hidup kita tentunya. Setelah berbagai proses yang dilalui, akhirnya pada tanggal 26 Februari 2020, hari Rabu, aku membuka usaha ayam bersih berkah di Cibogo. Semoga segalanya berjalan dengan baik ya guys, amin. Berikut adalah menu-menu yang tersedia di ABB guys. Berbagai paket, ada ayam crispy, ayam merah ABB, minuman spesial dari Oma Taiti, kemudian ada sambal taichan dan sambal pedas manis. Kalian bisa follow IG-nya
@abbcibogo atau bisa juga WA ke 0857 2915 4915. Ada sedikit cerita proses perjalanan dari ABB ya guys. Ini lagi proses pembuatan desain ABB untuk papan nama dan neon boxnya. Aku pesan di Diagrafika. Lalu ini aku lagi ambil desain yang udah jadinya guys. Ini lagi proses pembuatan papan nama dan neon box oleh Bengkelas Intek di Pada Asih, Cibogo, Subang guys. Bengkelnya keren dan bagus banget. Ini lagi proses pengantaran freezer dan stabilizer guys. Aku beli di toko elektronik Cahaya Dunia di Subang. Harganya bersahabat. Sekitar jam 4-an pagi aku berangkat ke Cikarang guys dari Subang. Aku mau ambil barang ke Informa Jababeka Cikarang untuk pesanan meja dan kursiku. Nah ini informanya. Habis ambil barang, aku balik lagi ke rumahku di Cikarang buat ambil motorku guys. Aku ke Subang naik motor bareng adekku yang cowok, sedangkan meja dan kursinya diangkut pakai pick up bapak. Alhamdulillah udah sampai di Subang guys, langsung bongkar dan pasang. Makasih untuk adekku Salu, Abang Asan dan ayahnya Rina yang udah bantuin sampai pulang malam-malam. Terima kasih. Ini adalah gambar my support system yang selalu bantu aku dari nol dan mendukung apapun yang terjadi. Terima kasih banyak. Ini salah satu my angel yang lagi nyobain seragam ABB guys. Terima kasih my angel. Ini si Mbak dan si Mas yang selalu kompak bantuin guys sampai serapi itu. Terima kasih. Ini adalah masakan my angel yang bela-belain buat masakin aku untuk acara grand openingnya guys. Terima kasih. Untuk Kang Tri, Mas Lem, dan My Angel yang selalu bantuin ngontrol, Taiti, dan segalanya, terima kasih. Ini mohon maaf sekali tamunya malah bantuin buat bikin paper boxnya, soalnya nungguin kompornya yang belum juga nyala. Maaf ya. Terima kasih Ibu Peri yang udah mau datang dan bantuin. Mohon maaf Ibu. Akhirnya dimulai juga nih acaranya. Terima kasih untuk Mas Haris yang udah mimpin doanya. Setelahnya ABB diazanin dari berbagai sudut. Terima kasih untuk muazinnya, Di Adhan, Mas Haris, dan Mas Masri. Terima kasih. Ini adalah Kak Ahmad Fauzi dari ABB Pusat yang udah sabar melayani dan membimbingku selama ini. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah ini adalah pembeli pertama kita guys. Makasih bapaknya dari PT Len. Kemudian ini hari kedua guys. Makasih untuk Mas Hendro dari PT Tekwang yang udah mampir. Ini adalah sahabat sekaligus ketua geng aku pas aku ngajar di SMKN 1 Tambelang dulu guys. Makasih banyak Bun Dwi yang udah datang jauh-jauh dari Tambelang, Cikarang untuk mampir di ABB. Ini rombongan keluargaku pas nengokin ABB guys. Terima kasih. Dan ini adalah ibuku guys, malaikatku yang selalu mendukung dan mendoakanku apapun yang terjadi. Terima kasih banyak Mami, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Baik, terima kasih sekali kepada tim penasihat ABB, Kak Ahmad, my sponsor, Ahmad, Ojel, Mr. Hen, keluargaku, dan keluarga besar Politeknik Negeri Subang. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.